Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di pertemuan ke-9, artinya kita sudah di pertengahan jalan dari mata kuliah pengolahan citra digital ini, dan insya Allah hari ini kita akan membahas tentang histogram equalization atau ekualisasi histogram yang merupakan salah satu metode dalam image enhancement atau peningkatan kualitas citra. Nah, materinya hari ini apa yang dimaksud dengan histogram, kemudian apa itu histogram ekualisasi, dan bagaimana rumusnya secara manual, dan bagaimana caranya kita terapkan di software MATLAB. Nah, yang pertama adalah definisi histogram. Ya, mungkin kalau kalian dulu pernah belajar tentang statistika, nah dalam pengolahan citra digital juga ada yang namanya histogram, ya. Jadi dalam pengolahan citra digital sebenarnya setiap citra itu bisa direpresentasikan dalam sebuah grafik, ya, atau yang umumnya disebut sebagai sebuah histogram. Ya, jadi histogram itu adalah grafik, ya, seperti yang nampak pada layar berikut. Kemudian grafik ini menggambarkan penyebaran nilai-nilai intensitas piksel dari suatu citra atau bagian tertentu dalam citra, ya. Jadi pikselnya misalnya dari angka 1 sampai bernilai 1 sampai 255 itu dipetakan dalam sebuah grafik seperti itu. Nah, sumbu horizontalnya itu umumnya adalah nilai intensitasnya, misalnya mulai dari 0 sampai 255. Sedangkan sumbu Y-nya biasanya frekuensi atau jumlah pikselnya. Misalnya dalam satu citra piksel yang bernilai 50 ada berapa kali kemunculannya. Nah, itu nanti dibuatkan datanya dan menghasilkan sebuah histogram. Nah, berikut ini adalah contoh citra daun beserta histogramnya. Nah, kelihatan histogram yang sebelah kiri ini grafiknya tidak merata, ya, jadi agak ke tengah. Sedangkan histogram yang sebelah kanan sebaran pikselnya itu merata. Nah, dari sini juga bisa kita lihat bahwa makin menyebar pikselnya, maka penampakan atau secara visual citra tersebut akan lebih baik, akan lebih bagus sebaran kontrasnya, ya, atau nampaknya lebih bagus kelihatannya seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan histogram ekualisasi, ya, atau yang biasa disebut dengan ekualisasi histogram. Ekualisasi itu semacam penyetaraan, ya. Jadi histogramnya mau kita setarakan. Nah, histogram ekualisasi sendiri adalah operasi image enhancement, ya, yang beberapa waktu lalu sudah pernah kita bahas. Jadi peningkatan kualitas citra dengan adanya proses yang namanya ekualisasi histogram, citra yang kabur atau yang gelap dan terangnya itu tidak merata bisa kita buat lebih baik lagi penampakan secara visualnya, karena dengan histogram ekualisasi pikselnya itu terdistribusi secara seragam dalam grafik. Efeknya dapat digunakan untuk meningkatkan kontras secara menyeluruh. Dengan demikian, gambar yang memiliki histogram yang tadi saya bilang tidak merata akan menjadi gambar yang lebih jelas, karena tadi derajat keabuannya tidak dominan, yang mana yang terlalu gelap, ada yang terlalu terang. Jadi ini ceritanya mau dibuat merata. Nah, umumnya histogram ini saya beritahu diterapkan di citra grayscale atau citra abu-abu, tapi bisa juga diterapkan di citra RGB atau citra berwarna 24 bit. Namun umumnya di citra grayscale. Nah, selanjutnya ini yang paling penting adalah formulasi histogram equalization. Nah, bagaimana perhitungannya? Mari kita sama-sama lihat. Jadi ini adalah formulasi dari histogram ekualisasi. Ada yang namanya PRRK, ini distribusinya, ya, histogram ekualisasinya.
NK itu adalah banyaknya piksel dengan intensitas RK, ya RK adalah nilai intensitas piksel yang ke K. Jadi misalnya dalam satu citra itu intensitasnya antara 0 sampai 7. Nah, berarti ya RK-nya dari 0 sampai 7, ya seperti itu. Kemudian NK banyaknya piksel dengan intensitas RK. Nah, jadi misalnya intensitas piksel bernilai 0 itu jumlahnya ada berapa dalam suatu citra. Misalnya dalam citra A ini ada sekitar 10 piksel yang nilainya 0. Nah, maka akan disebut sebagai NK. Nah, N itu adalah jumlah keseluruhan piksel. Misalnya ada citra berukuran 4x4, berarti jumlah keseluruhan pikselnya adalah 16. Seperti itu. Sedangkan L-1 itu adalah derajat keabuan terbesar. Nah, misalnya di sini kita by example ada contoh diberikan sebuah citra grayscale M kali N berukuran 4x4 seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, kita tahu tadi bahwa K adalah intensitasnya ya, pikselnya. Nah, di sini kelihatan bahwa K-nya itu antara 0 sampai 7 ya. L-nya ada 8, yaitu 0 sampai 7. L ada 8, sedangkan K-nya mulai dari 0 sampai L kurang 1. Jadi mulai dari 0 sampai 8 kurang 1. Berarti K-nya mulai dari 0 sampai 7. Seperti itu. Nah, nilai maksimum gray levelnya pada citra ini adalah 7 ya, karena kita lihat di sini memang ukuran intensitasnya hanya 0 sampai 7. Jadi nilai K maksimalnya adalah 7. Nah, kemudian, ini perhatikan baik-baik. Awalnya kita data dulu nilai K-nya tadi, mulai dari 0 sampai 7. Ya, kita buat tabelnya seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian kita hitung berapa jumlah masing-masing pikselnya. Ya, misalnya piksel bernilai 0 ya. 0 itu ada berapa pada citra ini? Ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti kita tulis di sini ada 4. Seperti itu. Piksel bernilai 1 ada berapa kali kemunculannya? Nah, 1 dan 2. Ada 2 kali. Piksel bernilai 2 berapa kali kemunculannya? Juga 2 kali. Begitu pula dengan piksel bernilai 3 ada 2 kali. Piksel bernilai 4 muncul sebanyak 3 kali, 5 0 kali, 6 1 kali kemunculan, dan 7 muncul sebanyak 2 kali. Nah, nanti kita jumlah totalnya itu harus sama dengan ukuran panjang kali lebar dari baris kali kolom dari matriks citra tersebut, yaitu ada 16 piksel. Jadi N-nya sama dengan 16. Kemudian kita hitung yang namanya probability distributive density function ya, probability density function, atau ini sebenarnya peluang ya, atau kemungkinan kemunculan ya. Jadi dibagi NK terhadap total keseluruhan piksel ya. Jadi 4 dibagi 16 0,25, 2 dibagi 16 0,125, begitu seterusnya sampai terakhir 2 dibagi 16 0,125, seperti itu. Selanjutnya kita tentukan yang namanya CDF atau Cumulative Distribution Function, atau fungsi yang menunjukkan jumlah dari semua kemungkinan di PDF tadi. Ya, jadi ini kita tinggal jumlah. Nah, untuk baris pertama kita tinggal geser seperti ini ya, 0,25. Kemudian untuk kita mengisi kolom yang kedua, baris yang kedua adalah dengan cara kita menjumlahkan di yang pertama dengan yang PDF di sebelahnya ya. Jadi 0,25 tambah 0,125 adalah 0,375. Kemudian 0,375 kita jumlahkan dengan
0,125 menghasilkan 0,5. 0,5 kita jumlahkan dengan 0,125 menghasilkan 0,625, begitu seterusnya. Jadi endingnya itu CDF ini harus totalnya sama dengan 1 ya. Kalau tidak sama dengan 1 berarti ada kesalahan dalam perhitungannya. Nah, kemudian kita tentukan, jadi kita kali CDF tadi terhadap nilai K maksimal. Tadi nilai K maksimal adalah 7 ya. Jadi ini 0,25 kali 7 adalah 1,75 ya. Kali 7, 0,375 kali 7 sama dengan 2,625. Kemudian 0,5 kita kali 7 lagi sama dengan 3,5, begitu seterusnya sampai 1 dikali dengan 7. Ya, jadi kalau misalnya jumlah maksimal nilai piksel di dalam citranya itu adalah 255, maka itu dikali 255. Tapi untuk contoh ini kita pakai nilai maksimal 7 karena nilai piksel tertinggi adalah 7. Seperti itu. Nah, nanti sudah hampir selesai ya. Untuk mendapatkan nilai pikselnya yang sudah diekualisasi, yang disejajarkan, kita membulatkan ya. Jadi kita menerapkan pembulatan pada angka terdekat. Ya, jadi kalau 1,75 kita bulatkan menjadi 2 ya. Jadi bulatkan harus bulat ya, karena nilai piksel itu tidak boleh pecahan. 2,625 kita bulatkan menjadi 3, kemudian 3,5 kita bulatkan menjadi 3 juga, begitu seterusnya hingga 7 ya, 7 atau angka yang paling terakhir kita bulatkan juga. Nah, jadi inilah nilai histogramnya yang akan menggantikan piksel yang ada di awal tadi. Ya, jadi 0 ini nanti digantikan dengan 2. Setiap piksel 1 yang ada di sini digantikan dengan nilai 3. Kemudian setiap piksel 2 akan digantikan dengan nilai 3. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Ini hasil akhirnya ya. Jadi 0 tadi diganti dengan 2. 1, semua piksel 1 kita ganti dengan 3. Semua piksel 2 kita ganti juga dengan 3, kemudian semua piksel bernilai 4 kita ganti dengan 6. 5 tadi tidak ada, makanya tidak bisa kita terapkan di sini. Kemudian semua piksel bernilai 6 kita masih tetap 6, dan semua piksel bernilai 7 tetap bernilai 7. Dan inilah hasil ekualisasi atau penyetaraan histogramnya. Nah, ini histogramnya. Gambar awal tadi seperti ini tampilannya, setelah di histogram ekualisasi menjadi seperti yang nampak pada gambar berikut. Nah, jadi tidak terlalu sulit ya kalau kalian mau belajar. Oke, selanjutnya kita langsung